Puji Tuhan, kita udah sampai di Israel, tempat yang kita nantikan selama di dunia. Tapi kita nanti akan sampai di tempat yang tidak pernah akan berakhir, sorga. Amin. Tempat di mana Petrus membaptiskan Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira Italia. Ketika dalam perjalanan, ia seorang yang tidak percaya Tuhan sama sekali. Tetapi seorang perwira yang memberikan banyak sedekah dan doa kepada Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yang terjadi di tempat ini. Jadi kalau kita membaca kalimat ini, merupakan sebuah kenyataan bahwa untuk membuat manusia kembali kepada Allah. Disinilah Elia, dia berteriak kepada Tuhan seorang diri lawan 450 nabi-nabi Baal. Dan disinilah Allah buktikan bahwa dia adalah Allah. Dan sejak saat itu orang Israel kembali menyembah kepada Allah. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Haifa ini adalah kota pelabuhan terbesar di Israel setelah Tel Aviv. Inilah gua di mana Elia tidur dan beberapa kali dibangunkan oleh malaikat untuk bangun, tetapi Elia makan rotinya, minum airnya, dan dia tidur kembali. Ini adalah daerah Kaisaria Filipi. Daerah ini sebetulnya bukan daerah Israel. Sidon atau Syria yang mereka sebenarnya terletak di gunung, di antara gunung batas Libanon dengan daerah Palestina. Orang-orang Sidon menyebutnya Sirion dan orang Amori menyebutnya Senir. Ini adalah daerah yang kemudian ditaklukkan oleh Israel hingga sekarang menjadi daerah Israel. Nah, sungai ini menjadi salah satu daripada sungai yang mengalir di daerah Filipi, Kaisaria Filipi. Hidup yang kupilih membuatku berhati, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku lihat sekelilingku. Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Bukan batu karangnya, tapi kokohnya seperti batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Ketika Petrus menjadi batu karang yang kokoh, maka aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu
akan kuberikan kunci sorga. Padahal ada di dalam goa. Tetapi Petrus disebutkan, aku berikan kunci sorga. Dan apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang engkau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Sekarang kita mau makan makanan khas Galilea. Apa, Oma? Ikan Petrus. Ikan Petrus. Ini roti bundar. Dulu katanya murid-murid Yesus makan ikan pakai roti bundar. Ikan Petrus. Ini adalah gereja Sabda Bahagia yang terdapat di dalam Matius pasal 5. Itulah yang dituliskan di dalam Matius 5 dan dibentuklah gereja ini, gereja Sabda Bahagia. Tempat di mana Yesus memecahkan 5 roti, 2 ikan yang dapat mencukupkan 5.000 kepala keluarga. Mujizat itu terjadi ketika mujizat itu dikerjakan pada waktu itu. Mujizat yang sama dikerjakan untuk kita. Indonesia Raya. Dari awal pelayanan Yesus sampai akhir pelayanan Yesus, akhir pelayanan Yesus pun berakhir di tempat ini. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Ikannya gede-gede banget. Hari ini semuanya telah dibaptiskan. Semuanya menenggelamkan hidup lamanya. Semuanya meninggalkan masa lalu yang kotor, yang tidak benar, yang sukar diampuni. Tapi oleh bilur-bilur-Mu Yesus, Engkau ampuni kami bersama. Tuhan Yesus hari. Seperti yang Yesus tanyakan di tempat ini, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jauh dari siapapun di hadapan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Lebih dari segala, ampuni aku, ampuni kekurangan, ampuni hari kemarin, ampuni tahun-tahun yang lalu. Dan aku kembali Ini adalah
lembah Harmagedon. Disebut juga dengan lembah Yisrael. Ini adalah tempat yang akan menjadi kata Wahyu 16 ayat 16, tempat berkumpulnya seluruh bangsa mengadakan perang terakhir. Tadi kita masuk, ada Musa yang pegang 2 log batu. Kita keluar, nanti kita akan melihat Elia. Gereja Kana itu ada di gang. Tuh, nih gangnya. Tuh. Oh, ini jalan. Ini adalah sumur waktu Tuhan Yesus membuat mujizat pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ibu Yesus ada di sini. Kristus dengan mengadakan pemberkatan ulang pernikahan daripada jemaat Tuhan yang hari Sekarang mereka lagi ibadah, kita akan masuk ke dalam situ. Jadi sekarang kita lagi dari Tembok Ratapan dan hari ini adalah hari penutupan dari Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukot. Untuk bisa masuk ke dalam, kita harus pakai topi. with other legal soldiers. Besiegelen Kassenbögen durch Sekarang kita ada di puncak Bukit Sion. Lalu orang itu menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Sekarang lagi ada di Silo dan di sini lagi ada perayaan Sukot. Jadi orang-orang Yahudi semua lagi pada kumpul dan liburan di sini. I am the king of the Gilgashi. Together. Angoel, Hashem Elokei Israel. Happy Sukot. ממש מתחתנו, את המשכן, מקום. חלוקת הארץ בין השבטים לא מקובלת. הארץ מלאה פלישתים. Ini adalah tabernakel yang pertama, bait suci yang pertama yang dibangun sebelum Salomo. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan
suara. Diduga ruangan Maha Kudus karena mereka mengharapkan, tadi saya katakan, tabut perjanjian ada di dalamnya. Tidak ada tabut perjanjian, ini ruangan jadi nggak ada artinya. Tetapi ketika diduga ini adalah ruangan Maha Kudus karena ada tabut perjanjian, itu adalah janji Allah, kehadiran Allah di belakang tembok. Jadi mereka belum merasakan kehadiran Allah di dalam pribadi, kehadiran Allah di dalam ruangan. Jadi tidak perlu kita menganggap inilah Allah. Kalau kita sudah berkata di sini adalah Allah, maka kita sudah memberhalakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan. Peristiwa yang terjadi di sini, di mana gembala-gembala itu dulu ini adalah hanya padang rumput saja. Ini gua, sore malam hari gembala-gembala itu membawa domba-dombanya berlindung di sini. Bethlehem mempunyai banyak tuan-tuan tanah. Dan satu di antara tuan tanahnya adalah Boas. Dan Boas punya semua ladang. Ini ladang sampai ke sana. Waktu Natal, ribuan orang datang kumpul di sini dari seluruh dunia. Ini di bawah sini, ini semua kuburan. Kuburan termahal di dunia. Kau buatku selalu baru. Ku Indahnya, ingin selalu di dekat. taman yang indah. Tak bisa Wow. hidup tanpa cintamu. Bagiku kau duniaku. Di dalammu ku temukan kekuatan, kedamaian. Istimewa kita berdoa di sini, tempat di mana mata Allah tidak pernah berpaling dari Yerusalem, dan mata Allah juga tidak pernah berpaling dari kita. Yang Selamanya Yesus, kasih-Mu tiada duanya, Kaulah alasanku ada, Kaulah segalanya. Inilah tempat di mana Yesus diturunkan dari lubang atas. Setelah dia disiksa, setelah dia dicambuk 39 kali, setelah hancur wajahnya dan mahkota duri ditaruh di atas kepalanya, lalu Yesus diturunkan dari atas, dan inilah tempat di mana Yesus menderita siksaan. Sebelum jam berikutnya dia diangkat untuk disalibkan. kita sekarang ada di luar kota lama Yerusalem. Ini temboknya dan kita mau masuk ke dalam. Namanya lagi. Aku akan selalu jadikan hidupku satu persembahan untuk puji nama-Mu. Gereja yang mempunyai akustik suara yang terbaik di dunia, mempunyai kemampuan menggemakan suara orang dengan frekuensi yang tepat. Nah sekarang kita mau nyanyi. Ya, latihan dulu. Oke. Bersama
Yesus. Ingin selalu di dekatmu, tak bisa hidup tanpa cintamu. Bagiku kau duniaku. Di dalammu ku temukan kekuatan, kedamaian. Ku tenang melewati badai, sebab kau beserta. Jadi ini kubur Yesus. Di sini Yesus dimandikan dan di sini Yesus dimakam. Hadiratmu yang kudus. Wow, jadi kita lagi pilih kaulah alasanku, kaulah segalanya. Ini semua nih. Ku kalahkan. Kan kita nggak mungkin lihat di apa bukit yang seperti itu ada roti itu ya, kecuali sekarang sudah ada restoran di sana. Boleh tambah dolar, kita boleh naik ke sana. Aku akan selalu jadikan hidupku satu persembahan untuk puji namamu. Sekarang kita ada di Qumran, tempat ditemukannya gulungan-gulungan kitab. Kaulah alasanku, adalah kaulah segalanya. Selalu jadikan. Ini Laut Mati, guys. Laut Mati langsung berseberangan sama Qumran. Kasihmu tiada duanya, kaulah alasanku, adalah kaulah segalanya. Kau alasanku, ada kau jadi yang terindah. Bener mengapung. Ini lumpurnya. Katanya kalau berenang di sini atau pakai maskernya, turun-turun kita lebih muda 20 tahun. Kita mau turun. Ini titik terendah di dunia. Kadar garamnya 33 kali lebih kuat daripada laut yang biasa. Di sini nggak ada binatang yang hidup dan kita bisa mengapung pasti. Wey! Bener mengapung. Ada jalan keluar. Oma jangan kejauhan. Nanti Oma sampai Israel lagi. Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala. Abu Nililiana, Abu Nililiana.
Abu nih keren banget tuh Abu nih. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalah. Sekarang kita ada di kota Petra di Yordan. Sekarang ini kita mau ke mata air Meriba. Ini batu yang dipukul. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, apakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Laut mati, terus pegunungan Yordan, Edom, Yeriko, terus sana